Benar Bu, ada kelompok 5, materinya tentang e-governance dan perencanaan. Perencanaan. Kelompok siapa itu? Ada Pak Sumanto, Pak Muhammad Yaskur. Oh iya, Pak Sumanto. Ya. Sebentar, saya lupa juga namanya. Mungkin punya catatannya. Catatannya Bu Sumanto. Itu Aulia Rizky, Ansori, Dolfinus, Muhammad Yaskur, Sumanto, dan Wahyu Idris Bu. Oke. Mangga dipersilahkan. Pak Sumanto udah ada tadi. Iya, siap Bu. Pak Sumanto lagi mau sharing itu Bu. Pak Dolfinus juga ada. Oh iya, ada Pak Dolfinus. Hari ini kan cuma satu kelompok ya Bu Sylvia? Benar Bu, sudah selesai Bu. Oke. Agak kita beri waktu lebih nggak apa-apa dengan kelompok ini. Biasanya kan Pak Dolfinus banyak bicara, kita beri kesempatan. Nanti ada Pak Najmudin menanggapi Ibu Sylvia dan Bapak Ibu lain yang hadir pada pagi hari ini. Tapi untuk absen dipersilakan ya Bu Sylvia untuk tetap diisi. Yang presensi online. Baik Bu. Kemudian saya berharap yang kemarin di kelompok tidak aktif ketika kelompoknya paparan, mudah-mudahan ketika kelompok Pak Sumanto, Pak Dolfinus ini paparan bisa ikut aktif berpartisipasi ya, mendiskusikan. Karena kan ini kan menjadi menjadi pengganti UAS gitu, biar saya nggak kesulitan ketika menilai juga. Ya, terima kasih. Kami kelompok 5, Mas Wahyu ya yang ini ya, yang share screen ya. Jadi e-governance. Iya, tapi mungkin izin Pak, ini sebenarnya saya sinyalnya kurang bagus ini. Oh ya. Jadi agak telat ganti slide-nya. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi ada 5 orang. Pertama Pak Ansori, yang kedua Ibu Aulia, kemudian Pak Dolfinus, Pak Yaskur, kemudian saya Sumanto dan Pak Wahyu Idris. Ini backgroundnya di Jakarta International Stadium yang kemarin digunakan sholat Id dan sekarang sudah dibuka. Lanjut. Nah, latar belakang pertama bahwa misi pembangunan nasional ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 untuk rencana jangka panjang 2005-2025, salah satunya adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Kemudian ya, salah satu misi tersebut ini menjadi salah satu misi tersebut dari 8 misi dalam RPJMP Nasional 2005-2025. Nah, dari misi ini bahwa dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan SDM. Nah, kemudian yang ketiga adalah tujuan dari pembangunan aparatur negara sebagaimana di dalam slide ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang intinya adalah bagaimana kita melaksanakan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabel, dan kinerja. Kemudian bahwa semuanya itu bisa dilakukan ya pada era saat ini adalah perlunya adalah revolusi teknologi informasi ya, yang memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE atau e-governance.
Nah, SPBI ini memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipasif, inovatif, kolaboratif, dan sebagainya, yang diharapkan berdaya saing sehingga menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk berbagai hal, termasuk kolusi, korupsi, nepotisme, dan lainnya, melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya, lanjut. Nah, tidak hanya Jakarta, jadi kota-kota di dunia, ya, khususnya ibu kota negara, bergerak menuju ke arah smart city. Ya. Tidak hanya cukup sebagai sistem pemerintahan berbasis elektronik, tapi juga menuju smart city. Jadi tidak hanya digitalisasi, tapi strukturnya, kegiatannya juga harus mengarah kepada smart city. Nah, baik di New York misalkan, London, Melbourne, Singapura, Songdon, termasuk Jakarta sendiri yang saat ini terus berupaya mewujudkan Jakarta Smart City. Ya. Dan kalau dari ranking dunianya masih masuk ke klaster keempat, artinya sudah banyak upayanya, tapi masih saja peringkatnya masih sangat jauh. Ya, lanjut. SPBI ini memberikan peluang untuk mendorong mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan. Kenapa bagi kelompok 5 ini mengambil lokus di DKI Jakarta dengan fokus perencanaan pembangunan smart city di pemerintahan DKI Jakarta? Karena Jakarta ini merupakan salah satu kota metropolitan. Ya. Kemudian berdasarkan hasil dari pemetaan Kementerian Komunikasi Informasi bahwa di bidang komunikasi Jakarta adalah yang paling tinggi, ya, sehingga menjadi dasar dalam menetapkan kelembagaan perencanaan pembangunan. Kemudian juga Jakarta saat sekarang bersama beberapa kota di Indonesia, antara lain adalah Makassar dan Medan, juga masuk ke dalam IMD World atau Smart City Index. Ya, Jakarta masuk ke 91. Sementara Makassar dan Medan nomor indeksnya adalah nomor urut ke 9798. Kemudian juga bahwa smart city ini menjadi salah satu parameter, ya, kota-kota di dunia. Ya, lanjut. Nah, ini adalah landasan hukum, ya, dari penerapan SPBE atau Smart City. Nah, ini sebenarnya yang juga digagas tidak hanya oleh Pan-RB tapi oleh Kementerian Kominfo. Mulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sampai dengan keputusan Menteri, ya, termasuk Pan-RB, termasuk juga bagaimana caranya mengevaluasi, termasuk terakhir Pan-RB menerbitkan keputusan tentang pelaksanaan SPBE melalui manajemen risiko. Lanjut, Mas. Nah, ini ada salah satu definisi smart city menurut Kang Iqbal, bahwa kota smart city diartikan sebagai kota pintar dengan konsep desain yang menguntungkan komunitas, terutama dalam memanfaatkan sumber daya yang ada agar efisien dan efektif. Nah, ini salah satu upaya pemerintah DKI Jakarta bagaimana bahwa kita juga arahnya ke grow green, ya, jadi arahnya kepada penggunaan sumber daya yang efisien. Gambar di sebelah ini adalah gambar desain dari formula di kawasan Ancol yang akan berlangsung di bulan Juni, tanggal 4 Juni 2022. Lanjut.
berdasarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, apa yang dimaksud dengan Smart City melibatkan 3 hal. Yang pertama adalah governance, kemudian bisnis dan society. Jadi bisa memberikan ketiga komponen ini ya. Bagi pemerintah adalah manfaatnya smart governance, efisien, city branding gitu. Ini yang merupakan bagian dari smart city. Kemudian baik juga dari sisi bisnis, ada opportunity, kesempatan, ekonomi profit dan lainnya. Termasuk bagi society adalah kreativitas, kompetitif, sustainability, termasuk kepada lingkungan juga. Lanjut. Nah, selanjutnya juga disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, lanjut Mas. Nah, jadi berdasarkan Kementerian dari Komunikasi dan Informatika ya, bahwa dalam ini disampaikan pada acara sosialisasi menuju gerakan menuju Smart City 100 Smart City di Indonesia, bahwa Smart City ini elemen pembangunan Smart City ada 6 ya, mulai dari smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment. Nah, dari 6 ini masing-masing ada dikategorikan lagi. Kalau untuk smart governance misalkan adalah bagaimana meningkatkan kinerja pelayanan publik, birokrasi, pemerintahan. Kemudian termasuk juga kebijakan publik. Kalau smart branding adalah terkait masalah tourism, bisnis, sama bagaimana menata kota itu lebih baik lagi. Kemudian kalau smart ekonomi, ini masalah ekonomi ya. Kalau di Jakarta ini tidak ada industri, berarti ekonomi murni pengembangan UMKM misalkan, hal-hal yang kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi. Kemudian bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga bagaimana membangun ekosistem keuangan. Kemudian untuk yang smart living ini terdiri dari 3, kenyamanan lingkungan, pelayanan kesehatan, termasuk mobility ya, membangun transportasi dan logistik. Ini sebenarnya ada 2. Kalau di Jakarta itu ada Transjakarta, kemudian ada MRT, kemudian ada integrasi dengan Jaklingko juga dan lain-lainnya. Kemudian smart society ini adalah membangun masyarakat yang smart, kemudian sistem edukasi, kemudian keamanan dan keselamatan di area publik khususnya. Kemudian yang terakhir, ini double nih ya, lingkungan ya, ini lingkungan, bahwa perlunya perlindungan lingkungan, kemudian tata kelola sampah dan limbah yang baik, di mana salah satunya Jakarta menjadi setiap kota permasalahannya adalah sampah, dan yang terakhir adalah masalah energi. Lanjut. Nah, secara digitalisasi bahwa DKI Jakarta membentuk organisasi Jakarta Smart City, ini BLUD ya, strukturnya di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Dan ini berdiri sejak tahun 2014. Ya, lanjut. Nah, kemudian tupoksinya banyak ya, tetapi diantaranya adalah tidak hanya infrastruktur ya, tapi juga melaksanaan governance information officer ya, GCIO, dalam rangka pengelolaan mewujudkan SPBI, Smart City maupun Smart Provinsi. Nah, keseluruhan ini bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika ini mempunyai tugas untuk bisa mengintegrasikan seluruh sistem dari masing-masing SKPD. Nah, yang saat 2018 ya, sampai dengan 2018 atau 2017 itu masih banyak sekali sistem yang sudah dibikin terkait sama SPBE masih menjadi tanggung jawabnya SKPD, kemudian tidak ada konsolidasi,
dan sejak adanya JSC ini, Jakarta Smart City ini, pada tahun 2017 khususnya setelah ada Zaki ya, seluruh sistem diintegrasikan dalam satu platform yang namanya Zaki. Zaki maksudnya adalah Jakarta Kini. Ya, lanjut. Nah, SPBE maupun Smart City ini tidak terlepas dari perencanaan pembangunan khususnya Jakarta Smart City yang dituangkan di dalam RPJMD ya. Karena ini berdiri di tahun 2014, otomatis dia masuk di dalam RJPMD tahun 2013 sampai dengan 2017. Pertama, bahwa visi Jakarta baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak, manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Kemudian misinya ada 5 ya. Kemudian tadi kita coba tata ke dalam elemen Smart City. Jadi misi yang pertama dari RJP itu adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan rencana tata ruang. Nah, ini termasuk komponen adalah masalah ekonomi dan branding ya. Di antaranya di situ ada pembangunan TOD, kemudian penataan kota yang terencana dan lain sebagainya. Kemudian misi yang kedua adalah menjadikan Jakarta yang bebas dari permasalahan menaun. Antara lain adalah macet, banjir, perumahan kumuh, sampah. Nah, ini ada 2, kalau dari aspek pendekatan Smart City berarti adalah memperbaiki atau merencanakan dan mewujudkan Smart City living atau smart branding, di mana beberapa program yang dilaksanakan adalah pengembangan sarana dan prasarana sistem transportasi massal serta penambahan koridor armada, memperbaiki layanan Transjakarta. Kalau di dalam Smart City tidak hanya digitalisasinya saja, tetapi dari aspek strukturnya, bahwa pembangunan real ya dari aspek itu udah harus sejalan dengan digitalisasinya. Ya, berikut juga dengan misi selanjutnya. Ya, lanjut. Nah, di sini juga membangun, yang ketiga saya langsung ini ya, membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Nah, ini kalau dalam Smart City adalah mewujudkan Smart City Governance. Jadi memperbaiki layanan perizinan, kemudian yang PTSP, dulu PTSP punya juga, selain memang PTSP, kemudian juga punya aplikasi, kemudian dikembangkan terus. Ya, kalau sekarang namanya Jak Evo. Nah, nanti kita juga akan sampaikan. Lanjut. Nah, setelah jaditas dan keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi Smart City. Nah, ini ada tambahan, kalau Pak Gubernur sekarang, Pak Anies selalu bilang kolaborasi. Bahkan di berbagai tempat dipasang Jakarta adalah kota kolaborasi. Jadi dibuat di taman-taman bertuliskan Jakarta adalah kota kolaborasi. Nah, lanjut. Nah, di dalam misi dan misinya juga lebih tegas bahwa yang pertama, misinya menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum. Kemudian terciptanya lapangan kerja dan selanjutnya, ini sebenarnya visi yang kedua ya. Jadi kalau masuk ke dalam Smart City, ini masuk ke dalam elemen smart ekonomi ya. Pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan ekosistem keuangan. Nah, di dalam rencana jangka menengah itu, programnya adalah memperluas manfaat kartu Jakarta Pintar, termasuk kartu Jakarta Plus juga di situ. Kemudian memberikan
pemberdayaan perempuan, kemudian memperluas cakupan dan memperbaiki kualitas layanan air bersih, mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok, dan segala macamnya. Semua ini awalnya juga terdigitalisasi. Kalau misalkan untuk kebutuhan bahan pokok, itu selain ada KJP, tapi juga ada aplikasi namanya TPID yang digagas oleh badan usaha milik daerah, kemudian oleh juga Bank Indonesia ya, DKI Jakarta. Tetapi dalam proses ini juga akhirnya disatukan atau diintegrasikan dalam aplikasi Jakarta Smart City yang digagas oleh tim BLUD tersebut, dituangkan di dalam Zaki gitu. Lanjut. Yang kedua adalah misinya menjadikan kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia. Yang diindikan di sini adalah bagaimana kita membangun ekosistem pariwisata, kemudian bisnis berdaya saing dan penataan wajah kota. Di dalam RJPP itu juga disebutkan apa yang akan dilaksanakan adalah membangun pusat-pusat pariwisata, kemudian mengembangkan pembangunan berbasis TOD. Salah satunya adalah misalkan kalau saat sekarang ada di Blora, tanahnya tanah Perumda Pasar Jaya, yang melaksanakan adalah MRT, kemudian programnya dananya dari APBD gitu. Dan sekarang lagi dalam proses pembangunan, termasuk juga di beberapa tempat seperti di Jakarta Selatan, di Fatmawati juga ada pembangunan TOD. Kemudian selanjutnya menjadikan kota yang lestari dan dalam pembangunan dan tata kehidupan. Jadi ini adalah bagaimana pemerintah daerah mewujudkan smart living ya. Jadi harmonisasi lingkungan yang nyaman, menjamin fasilitas dan pelayanan kesehatan, kemudian membangun transportasi dalam logistik berkelanjutan. Di dalam rencana jangka menengahnya itu juga tertulis ya, bagaimana memanfaatkan Kartu Jakarta Plus juga ada di situ, kemudian bantuan sosial, kemudian pengembangan sistem transportasi dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini yang terakhir di dalam RPG MD 2017-2022 bahwa perlunya smart environment juga ya, dengan misi menjadikan kota Jakarta lestari dan pembangunan dan kehidupan, memperkuat daya dukung dan sosial. Nah, programnya adalah menghentikan reklamasi, salah satunya ini memang dulu masuk dalam kampanye Pak Anies ya, menghentikan reklamasi Teluk Jakarta, kemudian mengatasi kesenjangan ibu kota dengan Kepulauan Seribu ya, salah satunya sekarang sebenarnya kebijakan KJP, satu harga pulau sama harga di DKI sama, kemudian meningkatkan cangkupan penganggaran ya terkait dengan efektivitas program-program. Ya, lanjut. Ya, ini juga sama ya, ini yang terakhir ya terkait sama society. Ya, lanjut. Nah, kemudian mewujudkan smart governance ya. Nah, ini bagian dari smart city, bagaimana meningkatkan kinerja pelayanan publik, birokrasi pemerintahan, termasuk juga peningkatan efisiensi kebijakan publik. Ya, program-programnya adalah meningkatkan realisasi penyerapan anggaran, misalkan daya serapnya, mengembangkan kinerja dengan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk melayani masyarakat dengan berbasis digitalisasi, transparansi, melalui Jakarta Smart City atau pemanfaatan teknologi dalam proses pelayanan publik. Lanjut. Nah, ini adalah ya, jadi sebelum ada Zaki ya, Zaki ini adalah Jakarta Kini, aplikasi e-governance dilakukan sendiri-sendiri. Sampai sekarang masih aktif ya yang masing-masing, tetapi Zaki melalui BLUD ini
pemerintah Pak Gubernur meminta untuk bisa mengintegrasikan seluruh platform teknologi, termasuk juga bisa menganalisa data. Ya. Jadi tidak hanya pertama mengintegrasikan data platform teknologi itu dimasukkan dalam satu aplikasi Zaki juga. Yang berikutnya adalah juga bisa menganalisa data. Salah satunya adalah data KJP, banyak hal lah, misalkan data dari CCTV dan macam-macam. Lanjut. Nah, dalam mewujudkan ekosistem kota cerdas tersebut, Jakarta Smart City ada 4 prinsip ya. Pertama, mobile first ya, kemudian sistem and data driven, digital experience, sama smart kolaborasi. Jadi banyak hal yang sudah dilaksanakan oleh tim JSC melalui bagaimana seluruh aplikasi ini masuk ke dalam Zaki. Kemudian juga bagaimana si masyarakat ya, sosial dari DKI Jakarta ada digital experience-nya ya, termasuk juga smart kolaborasi, bahwa tidak hanya aplikasi dalam Zaki ini tidak hanya produk atau buatan dari Jakarta Smart City maupun dari SKPD saja, tetapi juga berkolaborasi dengan banyak pihak, dengan swasta, dengan penggiat teknologi, termasuk di dalamnya baik misalkan sama Goto misalkan ya, sama dan lain-lainnya, termasuk juga sama Bukalapak, termasuk juga dengan banyak hal, dan ini juga sudah sebagian besar sudah diintegrasikan. Ya, lanjut. Nah, ini Zaki ya, program Zaki itu tidak hanya dari web based tapi juga bisa udah mobile app ya, yang bisa di-download dari App Store maupun Google Play. Ya, lanjut. Nah, ini aplikasi-aplikasinya di dalam Zaki ya. Jadi sudah banyak sedikit berubah namanya. Misalkan TPID ya. Ini kalau di Zaki jadinya Jak Pangan. Salah satunya di sini adalah ada harga pangan, kemudian bisa juga pesan dan sebagainya. Kemudian Jak Evo ini adalah perizinan PTSP. Jadi sudah bisa mobile. Kalau kemarin di kelompok yang berapa itu mengenai yang bisa diantar atau pakai motor ya. Nah, di sini juga lebih di Jakarta Smart City ini lebih friendly lah, lebih dikomunikasikan dan banyak hal di dalamnya. Ratusan aplikasi di dalam platform ini, bahkan ribuan perizinan atau hubungannya dengan masyarakat ya, yang memudahkan masyarakat sudah ada di dalam aplikasi Zaki ini. Ya, lanjut. Nah, ini sama juga ya, kolaborasi Zaki dengan berbagai perusahaan teknologi yang tadi saya sampaikan. Ya, lanjut. Ini contoh-contohnya saja. Nah, ini juga ya, lanjut. Ini Jak Evo udah tadi ada ya. Terus lanjut. Nah, dari apa yang sudah dilakukan oleh Jakarta Smart City, ada penilaian dari Kementerian PAN-RB. Jadi di tahun 2000 berdasarkan SPBE Index 2021, sekalipun Jakarta belum tertinggi ya, yang paling tinggi di sini 2021 adalah Provinsi Bali 3,68 yang dikategorikan adalah sangat baik. Nah, Jakarta adalah 3,47 yang dikategorikan adalah baik. Tapi ini adalah 3 tertinggi ya. Yang tertinggi berarti Bali, kemudian Yogyakarta, Jakarta, dan Banten kalau berdasarkan SPBE Index tahun 2021. Lanjut. Nah,
berdasarkan Smart City Index tahun 2021, Jakarta adalah yang ke-97 sebenarnya. Tetapi kalau ternyata di kota-kota di Asia Tenggara ini, Singapura adalah peringkatnya yang pertama ya. Dia nilainya AAA. Kemudian juga ada Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur ini kalau nggak salah masih 74, ini masuk klaster 4. Kemudian kita masih kalah sama Bangkok ya. Kemudian kita masih kalah sama Hanoi dan Ho Chi Minh. Jadi Vietnam memiliki 2 kota di atas yang indeksnya di atas Jakarta. Nah, setelah Jakarta adalah Medan, Makassar, dan baru Manila. Nah, ini kalau kita lihat dari aspek sehari-hari, rasanya Jakarta sudah banyak yang berubah gitu. Tapi kalau kita bandingkan ya ternyata keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatifnya kurang masih dibandingkan dengan kota-kota yang ada di dunia. Ya, lanjut. Nah, ini tadi ya penilaiannya ya, Jakarta masih C2, kemudian Makassar sama Medan masih C1. Ya, lanjut. Nah, ini secara garis besar ya. Jadi yang di ranking itu tidak hanya masalah digitalisasinya, tapi apa yang diperbuat ya oleh sebuah kota dalam melaksanakan perubahan smart city. Jadi teknisnya, struktur pembangunannya seperti apa, kemudian dimobilisasi, dibikin smart city enggak, di aplikasinya seperti apa. Ini dua-duanya masuk di dalam kategori penilaian. Jadi kita secara strukturnya adalah sini C2, kemudian secara teknologinya C2 juga, sehingga penilaiannya adalah C2 dengan nilai 90 atau indeksnya adalah urutannya ke 91. Ya, lanjut. Nah, dari presentasi tadi bahwa Smart City di Jakarta dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah ya, di bawah Dinas Kominfo DKI Jakarta. Kemudian konsep Smart City Jakarta mengacu kepada Smart City yang umum yang ada, sebagaimana juga disampaikan oleh Kementerian dari Kominfo bahwa indikatornya, pilarnya adalah smart governance, smart environment, smart economy, smart people, smart living, dan smart branding. Sekalipun ada beberapa yang juga berbeda dalam pilar-pilar ini di banyak narasi lah gitu. Kemudian Smart City mewujudkan Jakarta menjadi kota maju ya dengan layanan publik berbasis IT, berbasis Smart City yang menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif dan juga cepat gitu. Kemudian melalui Jakarta Smart City 4.0 framework ya, Jakarta Smart City, BLUD Jakarta Smart City memplatformkan diri sebagai Smart City 4.0, menstimulus kolaborasi yang harmonis. Jadi kata-kata kolaborasi selalu disebutkan di berbagai kesempatan, baik oleh Pak Gubernur maupun oleh semua SKPD, baik dengan pihak swasta maupun dengan masyarakat maupun dengan pemerintah. Hal ini dimungkinkan untuk bisa sebuah kota itu berkembang terus. Gitu. Kemudian Jakarta terus berbenah diri dalam mengembangkan dan mengintegrasikan sistem. Salah satunya saat sekarang adalah melalui Jaki. Nah, Jaki merupakan super app yang dikembangkan oleh Jakarta Smart City yang saat sekarang sudah banyak mendapatkan apresiasi ya, baik dari nasional maupun internasional, banyak sekali, dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi Jakarta. Namun demikian ternyata peringkatnya, kalau anggap saja kalau IND dari peringkat dari kota-kota di dunia itu, ternyata Jakarta masih sangat jauh.
grade-nya masih grade 4. Ya. Kemudian urutannya masih urutan ke-91. Ya, lanjut. Ya, sehingga Pak Gubernur ya sebagai penutup ini sebenarnya adalah selain kesimpulan juga rekomendasinya adalah bahwa Jakarta sudah memahami itu. Kemudian Pak Gubernur melalui keputusan Gubernur nomor 1251 tahun 2021 agar membentuk tim percepatan pelaksanaan transformasi digital dengan menggambarkan Jakarta Smart City termasuk penerapan manajemen risiko dan pencanangan pengelolaan dan pengembangan Jakarta Smart City. Itunya sudah ada, tetapi implementasinya masih terasa lambat, sehingga ini perlu dipercepat. Dan maka Pak Gubernur tahun kemarin sudah mengeluarkan ini di akhir tahun kalau nggak salah. Kemudian sehingga kita semuanya harus berbenah diri. Nah, salah satu dari penilaian Smart City ya, karena kita kan harus ada benchmark-nya. Ternyata indeks pembangunan manusia sebuah kota itu menjadi penting. Karena itulah yang menjadi dasar apakah sebuah kota itu masuk ke grade ya, penilaiannya masuk ke grade 3, ke grade 4 atau ke grade 2. Nah, kita harus banyak belajar dari negara tetangga kita ya, seperti Singapura tadi yang sangat jauh dari kita dan menduduki peringkat pertama dalam pengembangan kota ya, dalam pengembangan Smart City. Mungkin ini Bu, sementara dari kelompok kami mungkin rekan-rekan bisa menambahkan. Sebenarnya tadi saya ada video ya bagaimana dalam proses ini ya membandingkan adalah after sama before-nya yang dilaksanakan oleh Jakarta Smart City. Sekian Bu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Videonya mana Pak Sumanto? Bentar Bu. Mau ini video dulu ya? Ada nggak nih? Berkembang dan diakses dengan sangat cepat, serta data tersebut sangat kompleks, dapat dikatakan sebagai big data. Big data menjadi salah satu prioritas pada program pengembangan e-government di Pemprov DKI Jakarta yang secara operasional dikelola pada Jakarta Smart City sebagai salah satu unit pelaksana teknis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Penerapan teknologi Big Data memberikan peran yang sangat strategis dalam mewujudkan Jakarta sebagai Smart City melalui integrasi data dari seluruh SKPD dan UKPD yang hasilnya dapat langsung dianalisis untuk menjadi informasi bagi diri sendiri. Pada unit pengelola Jakarta Smart City ini, kami memiliki tim data dan analytics yang didukung oleh divisi lainnya yang berfokus melakukan pengolahan dan analisis data menggunakan teknologi big data untuk meningkatkan layanan. Jadi, ini Jakarta Smart City teknologi big data pada analisis laporan kerugian warga, analisis data Jakarta, analisis lalu lintas atau traffic dari notis, serta analisis penggunaan kartu Jakarta Pintar atau KJP. Berbagai macam data tersebut dapat berasal dari proses interaksi yang dilakukan oleh pengguna maupun device dari suatu sistem. Contohnya, Jakarta Smart City menganalisis data Jakarta dan KJP yang didapatkan dari interaksi para pengguna kartu Jakarta dan KJP. Mereka tes diikuti atau dites dari proses tersebut, data dapat ditarik untuk kemudian diolah dan dengan analisis big data tersebut, tim Jakarta Smart City dapat mengklasifikasikan beragam analisis seperti tren penggunaan kartu Jakarta Pintar dan Transjakarta. Sederhananya, kami dapat mengetahui persentase uang KJP dibelanjakan di mana saja, kepadatan pengguna Transjakarta di halte atau koridor mana saja, dan lain sebagainya. Bayangkan begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan dari penerapan teknologi big data. Maka kami berharap dukungan dari seluruh warga masyarakat untuk mewujudkan program transaksi non tunai, sehingga
Pemprov DKI Jakarta dapat mengalokasikan segala bantuan sosial atau subsidi dengan tepat sasaran kepada seluruh warga Jakarta. Dan kami juga dapat meningkatkan inovasi pada pelayanan publik. Today, we'd like to present our government platform, Jaki Super Apps, which integrates public services Jakarta. With a population of 11 million people, Jakarta, as the capital city of the Republic of Indonesia, is facing challenges, especially during the COVID-19 pandemic, delivering public services to the people who live and work in Jakarta. The ongoing pandemic transformed how the service delivery, but legacy system integration pose significant challenges. We have more than 150 applications across the 56 city departments, but they are silo system. Each city department develop their own apps, so it makes data unstandardized and scatters across different places and systems. As a result, can you imagine that residents had to download more than 100 applications to get various public services and alternate between many digital apps because such public services are not integrated? The COVID-19 pandemic has forced many people turning to digital solutions. Therefore, such conditions have made the public service inefficient for the citizen and costly for the government budget. Therefore, this can decrease the quality of public services. What is the solution? How do we integrate and standardize millions of government data in a single connected ecosystem? How can residents access more than 100 digital public services seamlessly and effectively? The answer is threefold. Firstly, developing and providing open API. We standardize the data and integrate them into a single database and a master data management system. Then we provide public API services to the city department and city co-creator so they can build, connect, and interact. Secondly, system development collaboration. We foster a pentahelix model of cross-sector collaboration. We build Jaki as a collaborative ecosystem platform. We invite government, citizen, universities, industries, and media to utilize the public API and co-create digital public services based on citizen need. Thirdly, service integration. We integrate all data and services into Jaki, our super apps that operate as a one-stop platform for all digital public services in Jakarta. By doing this, we develop Jaki with citizen design services that focus on customer centricity. With Jaki, the resident can access all public services in a single government platform. Users have a single sign-on digital identity to benefit from personalized public services from birth to death. Since the beginning of the pandemic, Jaki has contributed to transforming the quality of public services provided for citizens. As a government platform, Jaki has cultivated new values in society, such as from traditional physical reporting system to mobile-first reporting.
from paper-based monitoring system to online monitoring system, from time-consuming process to instant online process, from traditional decision support system to data decision support system, from silo and unintegrated services to one-stop public and great value on the livelihood. Now, Jaki has integrated more than 60 public services, fulfilling the mandate of Law Number 23 of 2014 on the local government services. We help residents to access basic public services like healthcare, food, education, public housing, public safety and order, and social affairs. Jaki is also used as a digital platform for COVID-19 response during this pandemic. Jaki provides digital information and services on COVID-19, such as daily information updates, digital contact tracing, mitigation features, and social assistance. The government needs to deliver compatible public services as demanded by the citizen and provide accurate, useful, and up-to-date information to citizens, particularly during this ongoing pandemic. Jaki keeps citizens safe during the COVID-19 pandemic. We provide data, information, and access to keep the public updated with the COVID-19 development. More than 55 million hits since its launch. Jaki also built Corona Livelihood Metric, a self-screening tool powered by machine learning technology to help citizens measure their risk of getting COVID-19. Almost 100% of schools in Jakarta have utilized this tool because it is mandatory for all students to high school before going to the school and the optional for traveler. In collaboration with the central government Peduli Lindungi, Jaki Safe Lindungi, Jaki Safe Entrance features has been used as a digital contact tracing application and mass monitoring system in public spaces like shopping centers, supermarket, government building owners, school and restaurant. More than 80% of public spaces in Jakarta has been equipped with the QR code in and check out. Jaki launched a seamless online vaccine registration to accelerate the national vaccination program that help people who live and work in Jakarta get vaccine jab. With Jaki, citizens can also access their vaccination card to prove they has been vaccinated. Our vaccination rate in Jakarta is now more than 84% of the total number of people who live and work in Jakarta. Digital transformation with Jaki has increased the adoption and efficiency of the public services in Jakarta. For instance, in line of online citizen reporting, with Jaki, we have reduced the complaint submission process from 24 hours to 2-3 minutes via mobile phone. We have increased the average resolution time for each complaint from 14 days to around 26 hours. We have also increased the complaint resolution success rate by the licensing process from about 14 days since submission to less than 1 day. The approval process of permit is also more efficient from more than 1 month to less than 3 days. And last but not least is vaccination registration in Jakarta. With Jaki, residents no longer need to spend weeks, but only 3 to 5 minutes to register for vaccination. Once registered, users are guaranteed vaccine jab in one of Jakarta healthcare and vaccination facilities. Therefore, by improving basic public services to become more effective, transparent, and efficient, Jaki has also helped the government to cut millions of dollars of administrative public spending. Our work has been recognized in many major award events, both national and international. This year, Jaki won
USIS Prize 2021 as the runner-up for the e-government category, and Jackie won the IDC Future Enterprise Award in digital innovation category. Jackie is open to collaborating with other city government and co-creator in Indonesia and ASEAN to develop a digital platform for public services and share lessons learned in building a collaborative ecosystem platform. We believe Jackie can be replicated, marketed, and exported to ASEAN countries as a government platform. Finally, we aim not only to bring happiness to the citizens of Jakarta, but also to the entire ASEAN community. This is our team from Jakarta Smart City who work on Jackie as a government platform. Thank you. Ya, demikian Bu dan rekan-rekan semua terkait presentasi dari kelompok 5. Tadi saya merhatiin yang itu, tim yang saya lihat ada Pak Sumanto apa nggak di situ? Paparan yang terakhir. Oke, silakan dilanjutkan dengan diskusi. Silakan Pak Sumanto. Ya, silakan teman-teman apabila ada yang menambahkan dari kelompok maupun rekan-rekan, apabila ada masukan, tambahan atau hal-hal yang bisa kita diskusikan untuk bisa menambah atau kita lebih memahami terkait SPBE maupun dari Smart City. Silakan. Iya, silakan. Izin Pak Sumanto. Pak Amrizal nih. Ya, siap. Izin Pak Sumanto, saya ingin bertanya nih. Pertama itu saya ingin bertanya, Jaki ini kan aplikasi yang bagus ya, dan inilah smart didukung apa namanya itu ya, keunggulan dari DKI ya. Yang saya ingin tanyakan itu apakah aplikasi ini terkoneksi lah istilahnya dari aplikasi-aplikasi yang dijelaskan oleh kelompok 1 atau kelompok 2 ya, kalau saya lupa sebelumnya gitu, dan dengan aplikasi-aplikasi lainnya, apakah ini menjadi induknya atau gimana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan aplikasi ini ada di tahun 2000, ada mulai dari 2017 ya, Jaki ini kalau nggak salah ya, benar nggak? Iya, betul. Nah, 2020 awal kita mengalami pandemi. Ini seberapa itu kan kalau 2017 mungkin ya biasa aja lah gitu, karena 2020 itu pas pandemi itu kan negara bahkan seluruh dunia mengalami goncangan, makanya banyak beralih ke aplikasi yang sifatnya aplikasi lah, yang nggak mengharuskan orang bertemu langsung apa segala macam. Seberapa efektif aplikasi Jaki ini dalam situasi terutama di Jakarta lah, situasi pandemi di Jakarta gitu, Pak Sumanto. Terus yang ketiga, ini kalau Jakarta ini kan ya kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia pastilah lebih maju, secara APBD-nya juga lebih besar, habis itu ibu kota, daerah khusus lagi, ibu kota dan segala macamnya lah. Nggak bisa kita bandingkan kan dengan daerah lain, misalnya di Medan, pastilah lebih maju Jakarta, dengan apanya pun pasti lebih maju kan gitu kan, dari SDM-nya, APBD-nya segala macam. Nah tadi kelompoknya Pak Sumanto sudah menjelaskan masih tertinggal dari negara-negara lain, terutama ya misalnya di peringkat 21 ya kalau nggak salah tadi ya. Itu kenapa ya bisa tertinggal gitu Jakarta? Padahal Jakarta udah punya sistem yang lengkap apa segala macam. Kenapa ya bisa tertinggal ya? Apakah dari segi aplikasinya, SDM-nya atau gimana gitu ya? Mungkin tadi nggak secara detail ya. Saya mau
sedikit secara detail lah gitu, apa-apa aja ya, kenapa bisa tertinggal sampai peringkat 21. Mungkin sekian, terima kasih Pak Asmanto dan teman-teman. Terima kasih Bu. Ya, nanti teman-teman dipersilahkan untuk menambahkan. Jadi pertama bahwa betul ini di Zaki ada sejak tahun 2017, kemudian terus dikembangkan, dan ini memang menjadi platform saat sekarang ya bagi Pemprov menjadi platform utama. Jadi seluruh aplikasi akan diintegrasikan di dalam platform Zaki ini, baik yang hanya IP-nya ya yang diintegrasikan maupun yang Zaki menambahkan dalam proses implementasinya data yang diolah di dalam aplikasi Zaki dengan berbagai macam platform atau aplikasi dari SKPD. Kemudian sekalipun ini sudah banyak mendapatkan apresiasi baik secara nasional maupun internasional, ternyata Jakarta itu juga masih saja urutannya 91 ya dari aspek smart city, sangat kalah jauh dengan misalkan ya Singapura ya. Memang Singapura selain bersih dan segala macamnya. Jadi smart city itu ternyata tidak hanya masalah mendigitalisasi sesuatu, tetapi juga dari aspek infrastrukturnya. Misalkan ketersediaan sarana prasarananya, kemudian misalkan koneksi jaringannya. Di kita mungkin Jakarta baru ada kurang lebih 2.800 sampai dengan 3.000 spot-spot wifi gratis misalnya. Tapi mungkin di luar lebih jauh daripada itu. Kemudian tadi sudah sampaikan bahwa indeks pembangunan manusia itu mempengaruhi grade penilaian dari proses penilaian Smart City Index gitu. Kemudian banyak hal lagi. Nah, memang dari aspek ini ya kita akan selalu membandingkan untuk bisa lebih maju, selalu membandingkan kepada yang lebih baik. Lebih baik di mana ya berarti kota-kota di dunia. Kalau dulu Jakarta selalu untuk bisa sejajar dengan kota-kota di dunia, mendefinisikan diri dengan sister city sama Hong Kong, sama salah satu kota di Eropa misalkan, sama salah satu kota besar di Amerika dan segala gitu. Nah, termasuk dalam hal implementasi smart city. Jangankan hanya itu, kayak kalau kita lihat MRT misalnya sekarang, Pak Gubernur pun juga masih jalan ke Eropa untuk bisa belajar lebih baik lagi gitu. Intinya memang belajar itu harus terus ya. Kalau Pak Gubernur sekarang itu standarnya bagaimana kota kita ini sejajar dengan kota-kota di dunia. Karena kenapa di internal Indonesia saja kita ini di barometer harus selalu update terus. Tapi ternyata kadang-kala ada juga yang kalah dengan daerah lain. Dulu misalkan bagaimana Banyuwangi lebih inovatif dalam pengembangan digital, lebih cepat dia misalkan. Nah itu semangat itulah yang harus memang dikobarkan kepada seluruh SKPD untuk bisa memajukan Jakarta. Bahkan tahun 2021 kemarin Pak Gubernur mengeluarkan instruksi percepatan digitalisasi di bidang apapun. Jadi 4 asisten perekonomian Sekda masing-masing memimpin di unit kerjanya untuk bisa mendigitalisasi seluruh aplikasi, seluruh proses bisnis atau proses pelayanan publik terutama yang ada di Jakarta. Nah, itu tidak hanya membuat aplikasi saja, tapi tentunya butuh penganggaran, butuh dukungan infrastruktur, butuh koneksi jaringan, butuh data. Nah, sekarang misalkan ya salah satu di Jakarta masih ada terkendala mengenai data center. Data center seluruh unit kerja sekarang diambil, kalau dulu misalkan Jak Pangan itu sama Pasar Jaya sama kita di co-location tuh di gedung cyber. Tapi karena masuk ke Jaki itu datanya semuanya dimasukkan kepada data center Pemprov DKI. Nah, bisa ya mengelola seluruh aplikasi maupun infrastruktur digitalisasi itu yang mungkin ke depannya Pemprov juga harus banyak belajar dari
negara-negara lain atau kota lain di dunia, bagaimana cloud misalkan, kemudian cloud-nya seperti apa, kemudian levelnya atau tier berapa gitu, semuanya memang harus dipikirkan. Nah, dan dari semua itu ternyata tidak hanya di negara-negara lain itu tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerahnya atau sama pemdanya saja atau sama masyarakatnya saja. Jadi keterlibatan swasta itu menjadi suatu sangat penting. Nah, untuk mungkin kalau di Jakarta ya hampir seluruh banyak berkantor pusat di Jakarta, kemudian ada kedekatan historikal ya, semuanya pingin kalau kantor pusatnya di Jakarta udah pasti itu maju. Jadi banyak hal yang berkolaborasi. Nah, pada masa pandemi Zaki ini kalau ngomongin efektif atau tidak sangat efektif. Buktinya apa? Masyarakat yang mendownload Zaki lebih besar. Bahkan kalau sekarang kasarnya ya, follower atau orang yang mendownload Zaki itu lebih terkenal Zakinya daripada platform teknologi yang lebih dulu sudah dibikin atau dipromosikan oleh pemerintah DKI Jakarta. Itu dari saya. Silahkan, nih di sini sebenarnya ada beberapa teman-teman yang dari Jakarta ya, misalkan Pak Wahyu Idris misalkan nih, dia salah satu hotelnya sekarang misalkan Novotel. Saya lihat kalau sekarang sudah kalau ada nganter apa itu udah pakai robot tuh. Ada di Jakarta juga beberapa. Pak Yastur di kelompok ini di bidang pendidikan apa yang sudah digitalisasi misalkan ya, teman-teman bisa memberikan banyak contoh atau referensi, karena saat sekarang Jakarta terus menggalakkan ya bagaimana setelah masa pandemi ini, setelah new normal ini ekonominya tumbuh dari apa, salah satunya adalah dari digitalisasi dan anak-anak muda yang kreatif untuk bisa memajukan kota ini sejajar dengan kota-kota lain yang ada di dunia. Silakan apabila ada tambahan dari teman-teman lain dari pertanyaan Pak Amrizal Ginting yang belum kejawab, silakan ditambahkan. Terima kasih. Bu, Galih mau ikut gabung, Bu? Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau menanggapi seputar Jaki yang terkait dengan tujuan IGAF ya. Saya sangat senang sekali dengan Jaki juga nih Bu. Pertama ada poin pentingnya, pertama tentang tujuan IGAF sendiri kan untuk komunikasi memperdekat antara jarak masyarakat dengan pemerintahnya. Nah, tadi saya juga udah coba buka aplikasi Jaki yang di Jak Respon. Itu benar-benar dua arah terjadi di situ Bu menurut saya. Jadi warga benar-benar banyak melaporkan. Jadi kayak permasalahan-permasalahan yang menurut saya ringan aja, ini langsung banyak ditindaklanjuti Bu. Contoh kayak ada permasalahan coretan liar. Nah itu warga, ya mungkin dulu sebelum ada Jaki untuk melaporkan itu aja mungkin terdengar sepele mungkin ya di mata beberapa untuk yang dulu ya. Tapi kalau sekarang ketika ada coretan liar aja, ini bisa dilaporkan, terus lubang segala macam, dan itu tindaknya cepat banget di aplikasi Jaki. Itu poin pertama yang menurut saya keunggulan dari adanya IGAF ya. Secara besar secara IGAF ya. Ya, jadi secara keseluruhan IGAF itu komunikasi dua arah benar-benar tercipta. Nah, tapi ada poin yang menurut saya tadi Pak Sumanto bilang bahwasanya kalau Jaki ini sekarang lebih terkenal daripada aplikasi sebelumnya. Nah, ini poin penting menurut saya Bu, karena ternyata di Jaki sendiri sebenarnya di dalamnya juga itu dia benar-benar jadi kolaborator ya. Jadi yang bawaan aplikasi Jaki sendiri menurut saya belum segitu kompleks ya. Jadi bawaan Jaki sendiri hanya seputar intinya yang benar-benar pure pemerintah banget gitu, kayak informasi pangan, terus pengaduan. Sedangkan kalau untuk yang lainnya itu emang bawaan-bawaan dari aplikasi lain Bu. Kayak misalnya kita mau di sini di aplikasi Jaki itu ada terkait dengan Transjakarta tentang transportasi, tapi itu di-linkkan dengan aplikasi lainnya yang udah ada. Yang tadi Pak Sumanto bilang emang belum terkenal, jadi dengan adanya aplikasi Jaki dia bisa kebawa Bu. Jadi masyarakat
mengetahui aplikasi lain itu ya dari aplikasi Jaki. Tapi masyarakat tetap harus mendownload aplikasi itu. Jadi nggak lewat Jaki, tapi tetap harus mendownload. Contoh kayak misal, dan emang membahasakannya jadi lebih enak di aplikasi Jaki. Contoh kayak gini, misal masyarakat butuh pendanaan, bahasanya pendanaan. Nah, dilingkan dengan Jekwan, dengan Bank DKI, dengan Pegadaian, dengan aplikasi, tapi dengan aplikasi sendiri. Jadi bukan dari Jakinya, tapi udah ada aplikasi yang sebelumnya dimasukkan ke Jaki, tapi Jaki hanya sebagai kolaboratornya. Nah, di sini menurut saya pemerintah yang emang harusnya seperti ini gitu. Jadi kayak kita benar-benar jadi kolaborator untuk mengelingkan masyarakat dengan pihak-pihak lainnya, Bu. Kayak gitu. Dan mungkin ke depannya yang saya harap biar terhindar dari penipuan juga ya. Nah, sudah ya, jadi ada rekomendasi dari pemerintah bahwa lah ya, lebih dipercaya karena sudah melalui. Ya, dan tapi yang saya harap ke depan mungkin dari Jaki sendiri yang nge-develop aplikasi-aplikasi tersebut gitu. Jadi emang ya udah dari makin keras lagi gitu, karena emang dari Jakinya sendiri, karena kayak mudah-mudahan sudah kayak Jack Evo, integrasi ya. Tapi tadi katanya jadi nggak lewat aplikasi lain. Karena ini kan berkonsekuensi pada tadi big data. Nah, kemudian kesiapan server, data center dan lain-lain. Nah, itu mungkin sambil jalan kali ya diinginkan juga. Iya, betul. Makanya tadi sebenarnya saya harap ke depan mungkin lebih jadi satu, benar-benar satu gitu, bukan satu tapi di dalamnya cabang ternyata kayak gitu, Bu. Bukan hanya ngeling-ngeling aja. Oke, terima kasih. Iya, sebenarnya. Pak Gali. Ini ada yang tunjuk tangan nih, Pak Hendra Setiawan, Pak Sumanto. Ya, Bu. Mas Hendra. Izin, terima kasih banyak Pak Sumanto atas presentasinya. Mungkin ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan terkait dengan aplikasi Jaki. Terutama ada sorotan sedikit dari Komisi A DPRD DKI Jakarta terkait dengan aplikasi Jaki yang harus memang beradaptasi di masa pandemi, terkhususnya layanan vaksinasi. Jadi memang ada beberapa aliansi dan apa Jaki ketika telah di-download, banyak layanan vaksinasi yang disediakan ataupun diinformasikan oleh Jaki itu di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan data aktual. Makanya Komisi A itu dari DPRD DKI Jakarta meminta agar segera Jaki menginformasikan terkait dengan informasi yang aktual di lapangan terkait dengan pos-pos vaksinasi, dan ketika diakses layanan tersebut agar bisa diakses dengan baik. Mungkin itu Pak menjadi salah satu sorotan yang saya lihat dari beberapa berita yang terupdate terkait dengan Jaki dari sorotan beberapa instansi terkhususnya adalah Komisi A. Mungkin bagaimana cara Jaki untuk menanggapi ataupun menyoroti masalah ini agar data real yang di lapangan terkait dengan vaksinasi, daftar vaksinasi itu bisa lebih efektif dan bisa terkontrol oleh Jaki agar bisa konektivitasnya lebih baik. Itu satu, Pak. Yang kedua, karena tadi disinggung terkait dengan MRT, karena saya bergerak di bidang konstruksi, jadi ada yang menarik dari MRT. MRT yang dari posisinya Bundaran HI ke Kota Tua, itu ada beberapa tracknya itu agak masuk ke area cagar budayanya DKI Jakarta. Termasuk kan dia tracknya itu masuk ke area Monas. Adapun sebelum Monas juga ada beberapa cagar budaya yang memang itu dilewati oleh MRT. Dan ini ada beberapa tokoh dari Betawi juga itu menyoroti hal-hal tersebut. Dan apa sih perkembangan saat ini dan apa trik dari pemerintah DKI Jakarta? Apakah merelokasi? Merelokasi itu kan sebenarnya cara efektif, cuman kurang baik karena memang
itu menyangkut dengan historikal yang sudah ada di cagar budaya tersebut. Bagaimana sih efektivitasnya? Karena sampai sekarang kan juga belum ada dapat report berita dari pihak MRT sendiri atau DKI Jakarta terkait dengan tracknya MRT yang dari Bundaran HI ke Kota Tua itu untuk masalah lewatnya dari cagar budaya yang ada gitu. Terima kasih, mungkin itu aja Pak Sumanto. Mungkin ada bantuan dari teman-teman terkait dengan pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mas Hendra. Jadi vaksin itu kan banyak dilakukan di tahun 2020, 2021 sampai dengan awal tahun kemarin. Kemudian vaksin itu ada yang menjadi programnya pemerintah daerah ya, karena vaksinnya kan memang dikelola oleh pusat. Tetapi kolaboratornya itu ada yang BUMD juga ya, karena kami juga melaksanakan membiayai proses vaksin pelaksanaannya. Vaksinnya sendiri dari pemerintah ya, tetapi pelaksananya itu dilaksanakan karena dokter kemudian tempat itu dibiayai oleh masing-masing penyelenggara. Kalau penyelenggaranya di pasar tempo hari ya yang dari Pak Presiden misalkan itu Pasar Jaya BUMD yang bayar sebagai event organisernya. Kemudian juga sama, ternyata antusiasmenya itu bahwa penyelenggara pelaksanaan vaksin dalam rangka percepatan itu tidak hanya dinas kesehatan, tidak hanya unit kerja pemerintah daerah, tidak hanya BUMD, tapi juga banyak volunteer yang antara lain adalah dari lembaga lembaga yang memang menangani ya lembaga sosial yang itu, kemudian banyak juga dari perusahaan-perusahaan, termasuk juga percepatan yang diminta Pak Jokowi yang memerintahkan TNI sama Polri melaksanakan sesegera mungkin, sehingga di lapangan terjadi ya. Zaki itu kan baru buat aplikasi saat itu, kemudian pendaftaran lewat Zaki bisa ya, kemudian manual juga dilaksanakan gitu. Nah ya mungkin saat itu arus data ya, karena pada di lapangan faktanya itu kan misalkan gini, kita sering ya, saya sendiri misalkan divaksin tanggal 14 Agustus misalkan ya, vaksin pertama, tapi di kartunya itu saya nggak bisa tanggal situ, tanggalnya berbeda tuh. Nah, karena saat di kita di Indonesia itu masih energi terutama ya sangat masih terbatas atau kurang sustain, sehingga pada saat dilakukan vaksinasi ternyata lampunya mati, dibikin manual gitu kan. Jadi antara data sistem ya, dan data manualnya nggak sama. Nah ini yang masih menjadi kendala. Tidak hanya masalah vaksin, di data apapun itu. Nah, kalau untuk jam tangan misalkan dilakukan survei, data update per jam 10, setiap jam 10 hari itu berarti misalkan sekarang tanggal 21, semua harga disurvei dan dimasukkan ke dalam aplikasi data. Jadi ada surveyor di masing-masing pasar untuk banyak produk, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi. Jadi smart city itu nggak ujuk-ujuk memang dengan digitalisasi bisa langsung sempurna, tapi ada konsistensi dari orang-orang yang bekerja di belakangnya untuk bisa mewujudkan data itu memang bukan data proyeksi, tapi memang real. Data real itu gimana caranya? Ada yang memasukkan, ada juga sistem yang bisa menganalisis dan sebagainya. Nah, untuk masalah transportasi, mobility, sekarang Pemprov membentuk anak patungan yang namanya Jaklingko ya. Ialah yang mengintegrasikan antara MRT, LRT, kemudian juga yang kecil-kecil sampai Jaklingko yang ada di daerah. Kita berkolaborasi antara Pemprov dengan BUMN, dalam hal ini KAI. Kemudian mengenai proyek pertambahan rel MRT ya dari Bundaran HI ke kota ya, tentunya banyak hal ya. Saya kira teknologi bisa mempermudah kita mewujudkan segala sesuatunya. Sekalipun di lapangan tentunya juga ada kendala-kendala yang butuh dikomunikasikan.
Nah, ada misalkan tadi bangunan yang cagar budaya. Ya, cagar budaya itu kalau nggak salah ada levelnya juga ya. Nah, kami juga punya bangunan cagar budaya. Ada yang memang sama sekali tidak boleh diapa-apakan, tapi ada juga dilakukan restorasi, ya, dibangun seperti bentuk semula. Banyak hal, tapi tentunya apa yang tadi disampaikan sama Mas Hendra terkait sama cagar budaya, terima kasih atas masukannya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengkomunikasikan antara si owner proyek, ya, juru jubirnya itu kepada publik, ya, baik masalah terkait sama kemacetan maupun hal-hal yang mengganggu proyek strategis nasional. Itu kan termasuk strategis nasional. Proyek tentunya harus diamankan. Apa-apa yang jadi kendala itu dibicarakan, didiskusikan, dan dieksekusi. Saya kira Pak Jokowi sangat konsen terhadap itu, ya, dan tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan selama dibicarakan dan didiskusikan. Dan selalu ada jalan keluarnya. Demikian, Bu. Ya, silakan dari yang lain apabila ada tambahan. Terima kasih Pak Sumanto. Bu Sylvia tuh ada. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Untuk kelompok 5 ada sedikit saja to the point pertanyaannya, bahwa temanya adalah e-governance dalam perencanaan pembangunan. Nah, Smart City ini adalah goal dari pembangunan di daerah DKI Jakarta. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ada seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, bahwa ada beberapa kendala. Nah, yang saya tanyakan, kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah DKI Jakarta dalam proses perencanaan pembangunan menuju Smart City ini? Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa dalam pembangunan yang sudah berjalan ini menuju Smart City ini, kita lihat bahwa DKI Jakarta memang menjadi role model Smart City. Namun dalam perjalanan itu tentu ada kolaborasi dengan pihak swasta. Nah, bagaimana pemerintah DKI Jakarta menyampaikan rumusan perencanaan pembangunan wilayahnya kepada pihak swasta, sehingga keterlibatan pihak swasta ini juga sangat membantu dalam pembangunan DKI Jakarta. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Pak Hendra Setiawan kok masih ngangkat tangan? Apa belum ini ya? Udah cukup ya yang tadi? Cukup Bu, masih ini dia Bu, masih muncul. Cuman udah saya. Oh iya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Dengan keluarnya Pak Gubernur mengeluarkan keputusan tim percepatan digitalisasi di Provinsi DKI Jakarta, berarti tentunya belum seluruhnya berjalan 100%. Di Pemprov DKI Jakarta itu ada yang namanya program kegiatan strategis daerah, disingkat KSD. Jadi ada targetnya triwulan 1 itu apa, triwulan 2 apa, triwulan 3 apa. Yang memang menjadi permasalahan salah satunya adalah masalah koordinasi. Koordinasi gampang diucapkan tetapi agak susah atau sangat susah dilaksanakan. Nah, oleh karenanya memang benar ya, jadi dari platform yang tadi saya sampaikan, indeks ya, yang dari IMD itu, salah satunya adalah indeks pembangunan manusia menjadi tolak ukur dalam penilaian Smart City. Nah, mungkin ya kita nggak mengetahui detailnya ya Bu, saya juga belum pernah lihat, tetapi benar juga. Oleh karenanya perlu bareng kolaborasi bersama-sama peningkatan kualitas SDM-nya untuk bisa mewujudkan atau bisa menjawab tantangan atau permasalahan kota itu sendiri dengan cepat. Kalau sekarang kan ada jabatan politik, ada segala macam, ada niatnya memperbaiki, ada niatnya menjatuhkan. Nah, itu menjadi PR bagi di kita, tidak hanya di Jakarta ya. Sistem pemerintahan yang partainya sangat banyak. Nah, tantangan
Untuk kebijakannya sendiri ada nggak Pak? Maksudnya kalau ada nggak sih di DKI Jakarta untuk membangun kolaborasi itu untuk sama-sama menunjang proses pembangunan di DKI dengan pihak swasta itu harus apa begitu? Oh ya, sebenarnya itu ada ya, sebelum ada sebelum diintegrasikan sama Zaki, itu ada kolaborasi bersama antara misalkan Jakarta ini punya program yang belum terselesaikan dan butuh masukan atau tambahan biaya atau apapun dari masyarakat maupun swasta. Itu ada. Nah, dan itu juga dikomunikasikan. Satu dalam bentuk platform teknologi itu tadi ya. Yang kedua, pemerintah melakukan gathering. Jadi swasta-swastanya dipanggil bahwa disampaikan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Termasuk juga program-program pemerintah di tahun itu, di awal tahun sama di akhir tahun. Biasanya kita mengadakan sosialisasi ya. Misalkan pertumbuhan ekonominya berapa, ini berapa, penanganannya apa, sehingga swasta itu sudah lebih mengetahui. Bahkan ada hearing itu juga tidak hanya sama masyarakat, bahkan juga sama pemerintah pusat juga gitu ya. Nah, sebagai penentu kebijakan utamanya. Karena prinsipnya seharusnya memang sejalan antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tapi ada kalanya memang sebagian yang sama yang berjalan, ada sebagian yang ini memang ini kalau kita lihat memang benar literasi itu memang perlu ditingkatkan ya. Pendidikan itu perlu terus ditingkatkan karena itulah hal yang utama menurut saya pribadi ya. Pemahaman pola pikir sehingga pola berkontribusi tidak hanya saling menjatuhkan tetapi bagaimana bersama-sama memajukan negeri ini khususnya di kotanya atau di provinsinya masing-masing. Kemudian yang kedua apa tadi Pak Mbak Silvi? Tadi yang pertama kendala, yang kedua itu kebijakan apa atau langkah apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk membangun kerjasama dengan pihak swasta itu. Nah, karena memang ini penting ya, karena kalau DKI ini kan sepertinya kalau saya sih belum detail kebijakannya apa saja, saya juga belum paham, makanya saya bertanya. Soalnya di daerah-daerah itu kan juga ada beberapa daerah yang memang swastanya itu banyak, namun mereka belum bisa membangun kolaborasi tersebut dengan pihak swasta. Sehingga kalau mengandalkan dana APBD terus-menerus kan ada keterbatasan yang selalu dihadapi oleh pemerintah daerah lainnya gitu. Nah, makanya bagaimana sih cara DKI untuk mentreatment hubungan dengan pihak swasta sehingga kolaborasi itu bisa terbangun gitu. Kalau tadi kendalanya memang benar ya masalah koordinasi ya. Jadi koordinasi itu memang dan salah satunya pemerintah daerah itu untuk menjawab itu adalah membuat kegiatan bersama. Jadi misalkan lah ya merevitalisasi pemugaran Potojo Ecrek misalkan. Itu kan ada proses izinnya. Jadi di dalam struktur SK gubernurnya itu dimasukkan itu bahwa itu bukan hanya menjadi tugasnya misalkan Perumda Pasar Jaya atau unit kerja tertentu. Jadi unit kerja di bagian perizinan juga menjadi salah satu tim, semuanya dijadikan tim. Itu pun juga masih tidak mulus jalannya. Oleh karenanya pemerintah daerah itu melakukan monitoring terhadap kegiatannya, terutama kegiatan strategis daerah setiap minggunya. Dan itu dimasukkan di dalam platform digital ya, dievaluasi, dimonitoring, dan kemudian setiap per 3 bulan itu levelnya sampai level Pak Gubernur. Jadi seseorang yang misalkan unit kerjanya itu ternyata kurang kompeten ya, banyak kegiatannya yang belum terpenuhi atau masih merah, itu ya hati-hati, artinya bahwa dia bisa dilakukan evaluasi. Nah, itu sering kalau sekarang menurut saya sih Pemprov lebih terarah ya. Kadang-kadang sebagai BUMD kan seharusnya kami lebih maju gitu lah ya. Beberapa hal Pemprov luar biasa ya perubahannya terhadap bagaimana meningkatkan kinerja
pemerintah daerah, terutama dalam hal pelayanan publik. Termasuk misalkan kalau kita proyek-proyek besar misalkan ya, Jakarta International Stadium, tiba-tiba orang taunya ada aja gitu muncul. Nah, padahal Daponya itu masuk itu di dalam kegiatan strategis daerah yang oleh sama Pemprov itu juga dimonitoring setiap minggunya. Bahkan sekarang masalah komunikasi pun baik antara BUMD maupun SKPD semuanya sudah disinergikan. Jadi satu pintu ya, atau mendapat pembekalan yang sama. Nah, kalau swasta memang, kalau saya lihat memang berbeda dengan daerah-daerah lain ya, khususnya di luar Jabodetabek lah gitu ya. Jakarta itu lebih cenderung mengendalikan proses pembangunan ya, sehingga pembangunan berdasarkan rambu-rambu. Kalau di daerah-daerah itu pembangunannya mengandalkan keuangan pemerintah daerah setempat. Kalau Jakarta itu misalkan bikin mall misalkan, kalau nggak dikendaliin itu banyak banget, bikin gedung bertingkat, kalau nggak dikendalikan banyak. Jadi Jakarta itu misalkan ruang terbuka hijaunya harus di atas 30%. Nah, sekarang belum. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang juga kadang melanggar gitu ya, atau tidak ini. Nah, ini yang juga dikendalikan. Nah, oleh karenanya keuntungan dari Jakarta itu adalah kolaboratornya sangat luar biasa. Mungkin orang sangat cinta sama Jakarta ya gitu. Karena juga memberikan manfaat secara ekonomis juga gitu. Dan banyak juga sebenarnya ya itu tadi kantor pusat di daerah itu, kantor pusat perusahaan itu banyak di Jakarta. Kemudian dia juga banyak berkontribusi gitu. Suara Pak Sumanto hilang. Jaringan. Tapi ada yang lain ini, ada Ya, anggota. izin Bu Silvi, mungkin saya coba menambahkan tadi yang disampaikan Pak Sumanto. Mungkin ini lebih ke praktek di lapangannya terkait tadi, mungkin lebih kepada peraturan yang mendukung atau regulasi gitu ya. Jadi betul tadi yang kata Pak Sumanto, mungkin di Jakarta itu kita tidak hanya mengandalkan pendanaan dari APBD. Jadi dari pemerintah pun itu juga ada target bahwa untuk pembangunan infrastruktur di Jakarta ini juga berasal dari investasi dari pihak swasta. Salah satunya terkait program pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu. Jadi di mana kan kalau yang ada sekarang kan banyak ya kabel-kabel internet maupun kabel listriknya PLN banyak yang berseliweran di jalanan, dan itu mungkin kalau kita pandang kurang baik ya. Nah, jadi sama pemerintah ini mau itu ditata dengan rapi, jadi semuanya kita tanam di bawah tanah dan itu kita sediakan semacam rumahnya gitu. Nah, itu yang dari pemerintah mengeluarkan namanya Pergub 70 tahun 2020, di mana itu ditugaskan kepada BUMD, dan BUMD berhak untuk bekerja sama dengan mitra usaha begitu. Kemudian ada lagi terkait masalah penanganan sampah. Jadi kan kalau smart city itu kan nggak cuma dari yang kata Pak Sumanto masalah digitalisasi, tapi juga penanganan misalnya macet, sampah, polusi udaranya. Nah, untuk yang sampah ini sendiri dari pemerintah itu juga sudah ada program untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah antara, di mana itu juga berkaca pada proyek di luar negeri ya. Jadi sampahnya itu diolah langsung di daerah tersebut dan tereduksi minimal 70%. Jadi kita tidak menimbun sampah seperti yang kita lakukan di Bantar Gebang. Nah, untuk proyek ini sendiri kan membutuhkan biaya investasi sekitar lebih dari 3 triliun. Nah, dan itu kalau semuanya dibebankan kepada APBD tentunya akan membebankan pemerintah gitu ya. Nah, ini juga adanya Pergub 65 tahun 2018 atau Pergub 71 tahun 2020 itu juga menugaskan BUMD dan berhak untuk bekerja sama dengan pihak swasta atau investasi dalam hal mereka investasi. Dan untuk pengembalian investasi itu sendiri akan diatur dengan lebih lanjut. Itu yang kedua terkait sampah, terus yang tadi terkait
kawasan hijau ya. Jadi betul tadi yang disampaikan teman-teman tadi bahwa di Jakarta ini kan kadang ada pihak-pihak yang mungkin seharusnya kan sudah ditentukan KLB-nya berapa, terus KDH keversasian dasar hijaunya berapa, mungkin Pak Hendra yang lebih paham. Jadi untuk membangun satu bangunan itu kita nggak bisa sembarangan mau 21 lantai, 20 lantai atau berapa lantai, cuman kita tidak memperhatikan masalah ruang hijaunya. Nah harusnya itu diperhatikan, cuman ada beberapa kondisi di mana pihak swasta ini mengajukan untuk melampaui batas tersebut. Namun dari pemerintah ini memperbolehkan dengan catatan ada kompensasi dari pihak swasta ini. Nah itulah yang kemarin keluar Pergub 71 tahun 2021 untuk lahan cadangan di kawasan rorotan. Jadi setelah itu lahan yang diberikan oleh pihak swasta kepada Pemprov dan digunakan oleh Pemprov untuk sebagai ruang terbuka hijau. Dan itu kawasannya kalau salah di Rorotan, Bu Silvi. Jadi untuk masalah kebutuhan lahan hijau di Jakarta itu juga pemerintah tetap memperhatikan apa yang dan didukung dengan regulasi yang ada. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Silvi. Mungkin Pak Sumanto saya kembalikan. Atau dari teman-teman lainnya mungkin ada tambahan. Ya, dari saya cukup tadi, mohon maaf terputus. Iya, karena tadi Pak Sumanto tidak lagi di Jakarta, tapi lagi di Bogor, katanya ya. Kalau di Jakarta. Tapi di kelompok ini ada Pinus, belum saya dengar suaranya sebelum kita. Iya Bu. Berarti memang untuk DKI memang sudah menyiapkan beberapa regulasi yang mengikat pihak swasta untuk ikut serta dalam proses pembangunan daerah ya Pak ya. Nah mungkin itu yang bisa menjadi poin penting untuk teman-teman yang di daerah, terutama di pemerintahan, bahwa ini bisa dikuatkan di sektor kebijakan dan aturannya untuk pihak swastanya, sehingga keterlibatan itu bisa memaksimalkan pembangunan di daerah. Terima kasih Bu. Ya. Masih ada lagi tanggapan dari kelompok 5 terkait ini? Itu ada Pak Muhammad Yaskur baru bergabung. Pak Muhammad Yaskur ya. Ya kalau di sebenarnya kunci ciri ya dari smart city itu kan ada 3 ya sebenarnya kalau dari pakar smart city itu sensor, connectivity, dan kontrol. Nah, fungsi kontrol kalau terkait sensor itu pasti terkait dengan teknologi ya, bagaimana pemanfaatan misalnya internet of things, machine learning atau artificial intelligence gitu ya di dalam mengelola. Nah, kemudian connectivity. Nah, tadi ada Jaki. Jaki ini sudah mengintegrasikan atau belum gitu ya. Tapi tadi sudah digambarkan oleh Pak Gali yang sudah mengeksplor ya Jaki itu bahwa belum semua. Nah, tapi itu kan memang ada konsekuensi ya, ada konsekuensi. Nah, kemudian terkait kontrol. Nah, itu tadi pengendalian itu kan dengan adanya smart city itu fungsi pengendalian menjadi lebih mudah harusnya ya kontrol dilakukan. Apalagi kalau dia sudah terintegrasi, kemudian data itu sudah big data, kemudian bagaimana machine learning juga bekerja, ada artificial intelligence, tentu decision making itu menjadi lebih mudah. Nah, kalau dikaitkan dengan perencanaan pembangunan, harusnya perencanaan pembangunan selama ini kan kesulitannya itu adalah data ya, data yang akurat. Seringkali perencanaan itu tidak efektif karena tidak didukung data yang akurat gitu ya. Jadi sebenarnya kebutuhan itu seperti apa sih data di masyarakat, misalnya tiba-tiba ada dibangun puskesmas justru di daerah yang sebenarnya tidak membutuhkan misalnya ya, itu mungkin karena akurasi data tidak didukung oleh akurasi data. Dan nah itu tadi juga digambarkan sebenarnya ya di dalam di dalam video tadi. Nah, beberapa permasalahan itu kan inefisien gitu ya. Kemudian silo-silo, jadi informasi itu masih belum terintegrasi ya, masih ini juga. Kemudian data itu tersebar dan tidak terstandar misalnya. Itu juga mungkin salah satu permasalahan di dalam integrasi.
Nah, mungkin ini mungkin bisa dikaitkan juga nanti dengan interoperability, tapi itu kan juga tidak semudah membalik telapak tangan ya. Kemudian kolaborasi ya. Tadi juga sebenarnya di video itu sudah diceritakan bahwa kolaborasi itu sudah kolaborasinya pada model pentahelix. Jadi ABGC gitu ya. Kemudian ada media. Jadi akademik, bisnis, government, kemudian society, dan juga media massa gitu ya. Jadi ada keterlibatan dari jadi sudah cukup, ini bagus ya karena sudah melibatkan pentahelix. Karena kita memang tahu kalau pemerintah itu tidak akan pernah bisa sendirian bekerja ya, karena banyak sekali keterbatasannya. Nah, society itu kan juga bisa dari forum-forum ya, forum-forum yang peduli gitu ya, tidak hanya pada perseorangan. Biasanya forum-forum, ada forum komunitas apa ya, komunitas sampah misalnya, komunitas yang terkait dengan kalau pangan itu ada misalnya kebun perkotaan gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu juga. Jadi kalau misalnya masih ada banjir, masih ada sampah yang tidak tertangani dengan baik gitu ya, kemudian masih terjadi kemacetan, artinya memang belum smart gitu ya. Itu sebabnya Jakarta rankingnya itu masih belum seperti di luar negeri misalnya ya, karena ya memang banjir itu masih ada. Nah, sensornya ini gimana kok nggak bekerja gitu ya, sehingga tidak bisa dikendalikan ya. Kemudian kemacetan juga seperti itu. Misalnya rekayasa lalu lintas itu harusnya bisa cepat dilakukan kalau data-data yang masuk yang diinikan di smart city, misalnya di comment center. Nah, itu kan biasanya kontrol ada di sana ya. Nah, itu kemudian rekayasa lalu lintas bisa cepat dilakukan dan sebagainya. Nah, kalau masih ada kemacetan memang berarti belum smart gitu ya. Jadi baru tahapnya menginisiasi ke arah itu. Tapi memang Jakarta itu perkembangannya cukup baik ya. Sekarang sudah ada MRT, mungkin ini kaitannya dengan smart mobility gitu ya. Kemudian tadi ada smart, bukan smart people ya, tapi kalau dilihat dari pilarnya kan ada 6 tadi ya. Nah, itu konsep itu tentu dimodifikasi dari dari pendapat pakar ya. Biasanya kan smart people, tapi ini ada smart society. Kemudian smart government, tapi yang diinikan oleh Kominfo itu adalah smart governance. Nah, kalau smart governance artinya itu ada kolaborasi ya. Karena governance itu pasti melibatkan stakeholder, banyak stakeholder. Nah, di situ tadi ada pentahelix. Jadi ada A, B, G, C, dan media massa. Media massa ini juga penting ya. Media ini penting misalnya juga terkait dengan sosialisasi, kemudian terkait dengan feedback ya, penggunaan macam-macam gitu ya, bisa jadi ini juga gitu. Jadi ya kemudian tadi ada satu juga di video. Saya ininya ke video karena video itu kan pasti menggambarkan ya. Kemudian aplikasi-aplikasi. Nah, biasanya juga ada kerjasama ya, Smart City Forum ya, melalui APEXI misalnya, Asosiasi Pemerintah Kota atau Asosiasi Pemerintah Provinsi misalnya. Karena DKI ini kan khusus ya. Jadi dia provinsi, tapi biasanya Smart City Forum itu banyak lewat APEXI ya, Asosiasi Pemerintah Kota. Karena saya juga pernah menghadiri Smart City Forum ini. Nah, itu biasanya aplikasi itu juga bisa direplikasi melalui kerjasama. Jadi pengembangan itu nggak harus sendiri gitu, karena biasanya di dalam Smart City kayak Singapura itu kan sampai ribuan gitu ya aplikasi itu yang terintegrasi di dalam ininya itu sampai ribuan gitu. Nah, itu bisa direplikasi daerah-daerah lain gitu ya, tidak usah mengembangkan sendiri, kemudian nanti dikustomisasi melalui kerjasama. Dan itu sudah diinisiasi oleh pemerintah Kota Bandung dulu ya. Jadi dia daerah-daerah yang mau bekerja sama memanfaatkan aplikasi. Nah, termasuk salah satu perguruan tinggi yang ikut mengembangkan itu adalah ITB gitu ya. Di situ ada Smart Forum ya, Smart City yang di dalam mengembangkan aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Jadi perguruan tinggi itu semacam lead bank juga, penelitian, pengembangan gitu ya, termasuk aplikasi-aplikasi aja yang dibutuhkan selain dari industri gitu ya.
industri misalnya IT dan lain-lain juga perguruan tinggi ikut terlibat, termasuk di Bogor juga gitu ya. Smart City-nya Bogor itu kan juga arahnya juga cukup baik gitu ya. Jadi memang seperti tadi yang disampaikan Pak Sumanto bahwa Pak Gubernur itu selalu mengedepankan kolaborasi. Ya, itu penting. Dan ternyata kolaborasi yang ini kan adalah pentahelik gitu ya. Jadi melibatkan akademisi itu perguruan tinggi biasanya ya. Kemudian bisnis ini terkait juga dukungan infrastruktur. Misalnya tadi kalau misalnya terkait big data center. Data center ini kan biasanya juga harus di monitoring ya, harus ada backup, apakah di cyber building misalnya dan itu atau ininya Telkom ada di mana gitu ya. Nah itu kan juga meinikan dengan pihak swasta. Kemudian bagaimana kerjasama untuk menjaga keamanan data misalnya ya dan sebagainya. Nah itu perlu ada kerjasama yang erat dan tentu ada kemitra sejajaran gitu ya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu, terima kasih untuk kelompok 5. Walaupun tadi fokus pada perencanaannya itu tidak terlalu diulik lebih dalam ya, lebih ke smart city-nya. Tapi mestinya perencanaan pembangunan di dalam, kalau dia sudah menerapkan smart city harusnya itu lebih baik ya. Karena tadi data-data yang tersedia gitu ya. Kemudian analisis datanya gitu ya, sudah menggunakan tadi pendekatan yang lebih baik, sudah big data gitu ya, sudah menggunakan machine IoT gitu ya, kemudian sudah artificial intelligence. Nah, itu sudah terkolaborasi di dalam smart city. Walaupun Jakarta belum seperti yang kita harapkan, tapi minimal dia sudah ke arah sana gitu ya. Sudah, walaupun kita kemarin sempat ini ya, ketika membangun misalnya MRT ya, itu kan proses delay-nya itu kan beban yang ditanggung masyarakat itu kan cukup berat ya. Karena kemacetan itu malah makin parah misalnya. Ya, karena itu adalah proses pembangunan yang biasanya memang ada delay ya. Ada jeda waktu yang ternyata itu juga punya konsekuensi terhadap masyarakat. Tapi setelah itu kita bisa menikmati. Mudah-mudahan Jakarta akan menjadi kota-kota seperti kota-kota lain seperti tadi yang disebut ya. Kenapa kita kalah dengan Vietnam misalnya? Kenapa kita kalah dengan Bangkok? Bangkok itu MRT-nya udah lebih dulu loh. Tapi dia juga tetap macet. Tapi di Bangkok itu misalnya budaya berlalu lintasnya itu bagus ya. Nggak seperti Jakarta itu kan, aduh selap-selipnya luar biasa gitu ya. Klakson itu nggak bunyi ya, kalau ini kan jarang ya. Jadi etika berlalu lintasnya baik gitu, walaupun juga masih mengalami kemacetan gitu. Baik Bapak Ibu, nah terkait dengan ada titipan panitia tadi bagian akademik. Saya disuruh memberi tugas, tapi sebenarnya tugas itu sudah saya berikan melalui ini ya. Nah, mohon Bapak Ibu yang kayaknya yang mengirimkan ke saya belum semua ya. Ya, makalah, bahan paparan dan juga hasil diskusi notulensi. Mohon segera dikirimkan ya Bapak Ibu, karena itu juga bagian dari saya untuk memberikan nilai. Bisa dipahami? Sudah Bu, sudah diinformasikan juga Bu. Jadi seperti itu. Karena saya harus memberikan nilai, maka saya juga menuntut untuk hal itu. Baik Bapak Ibu, ini pertemuan terakhir kita. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama perkuliahan kita ada hal-hal yang kurang berkenan gitu ya, ada hal-hal yang misalnya masih belum seperti yang diharapkan. Mudah-mudahan mohon maaf lahir batin. Sama-sama Bu, masih habis lebaran ya. Dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa mulai demikian Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi kehadirannya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Ya.
kasih Bu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.